Shalom adik-adik sekalian, kita akan mempelajari tentang materi yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu tentang akuntansi jangka panjang. Dan untuk kali ini kita akan belajar contoh studi kasus yang ada pada utang wesel jangka panjang. Nah, untuk yang contoh kasus pertama, di sini ada contoh soal atau contoh studi kasus. Perhatikan baik-baik soalnya. Pada 2 Januari 2018, PT Indofood menerbitkan wesel bayar pada nilai nominal 1 miliar dengan bunga 10% dan periode jatuh tempo 5 tahun. Bunga atas wesel harus dibayar setiap akhir tahun. PT Indofood mencatat dalam jurnal sebagai berikut. Nah, untuk jurnal PT Indofood penerbitan wesel pada tanggal 2 Januari 2018 adalah sebagai berikut. Seperti yang sudah ada di depan kalian. Di sini ada kolom tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Jadi, lebih dahulu kita isi tanggal 2 Januari 2018, kemudian jurnalnya, kas terhadap wesel bayar. Jadi kas kita posting atau catat di sebelah debit 1 miliar dan wesel bayar kita catat di sebelah kredit 1 miliar. Nah, kenapa wesel bayar ini dicatat di sebelah kredit? Seperti yang sudah kita pelajari bahwa utang, pendapatan, dan modal itu kita catat di sebelah kredit. Nah, demikian juga wesel bayar karena wesel bayar termasuk utang. Ya. Kemudian setelah itu kita catat jurnal penyesuaian yang biasanya kita catat setiap akhir tahun, yaitu 31 Desember 2018. Jurnalnya kita catat tanggal terlebih dahulu 31 Desember 2018. Kemudian kita catat jurnalnya beban bunga terhadap utang bunga. Jadi beban bunga kita catat atau posting di sebelah debit dan utang bunga kita catat di sebelah kredit sebesar 100 juta. Dari mana 100 juta ini? Tentu kita sudah baca tadi di soal. Di sini ada bunga 10% dan periode jatuh temponya 5 tahun. Jadi 10% dari 1 miliar adalah 100 juta. Ya. Kemudian kita buat jurnal pembalik pada 1 Januari 2019. Kita isi terlebih dahulu tanggal, yaitu 1 Januari 2019. Kemudian kita catat jurnalnya utang bunga terhadap beban bunga. Jadi kita balikkan. Kalau di jurnal penyesuaian beban bunga ada di sebelah debit, untuk jurnal pembalik utang bunganya sudah ada kalau yang di jurnal penyesuaian beban bunga itu ada di sebelah debit, sekarang utang bunganya itu ada di sebelah debit. Ya, beban bunganya sudah ada di sebelah kredit. Kalau yang tadi beban bunga itu ada di sebelah debit, sekarang beban bunga ada di sebelah kredit. Sedangkan utang bunga untuk jurnal penyesuaian tadinya itu di sebelah kredit, sekarang untuk jurnal pembalik utang bunganya di sebelah debit. Kemudian kita lanjut untuk pembuatan jurnal selanjutnya, yaitu pembayaran bunga. Nah, untuk pembayaran bunga ini dibayar tanggal 2 Januari 2019 dengan keterangan beban bunga terhadap kas. Jadi kenapa kas sekarang sudah pindah di sebelah kredit? Karena perusahaan itu mengeluarkan uang. Jadi ketika perusahaan mengeluarkan uang, maka kas kita catat di sebelah kredit. Ya, 10% dikali dengan 1 miliar, jadi beban bunganya 100 juta atau kas uang yang keluar itu 100 juta untuk pembayaran beban bunga. Selanjutnya kita pindah untuk contoh studi kasus 2, di mana untuk contoh studi kasus 2 ini dia termasuk wesel tidak diterbitkan pada nilai nominal. Ya, untuk
Soalnya, pada 1 Januari 2017, PT Sukses Makmur menerbitkan wesel berbunga senilai 500 juta dengan periode jatuh tempo 5 tahun seharga Rp296.725.664. Suku bunga wesel tersebut adalah 11%. Dan berdasarkan data transaksi tersebut, Anda diminta buatlah jurnal untuk mencatat PT Sukses Makmur pada 1 Januari 2017, 31 Januari 2017, dan 31 Januari 2017. Nah, kita perhatikan di sini untuk perhitungannya. Perhitungan pada tanggal 1 Januari 2017 ada harga nominal, di mana PT Sukses Makmur menerbitkan wesel berbunga senilai 500 juta. Ya, ini di soal. Kita catat di sini terlebih dahulu 500 juta. Kemudian ada harga penempatan. Jadi harga penempatan ini maksudnya adalah harga jatuh tempo selama 5 tahun. Itu ada 296 juta sekian. Kemudian kita akan menghitung diskonto wesel, di mana diskonto wesel ini didapat dari harga nominal dikurangi dengan harga penempatan. Jadi diskonto wesel ini berjumlah atau senilai Rp203.274.336. Kemudian kita akan menghitung beban bunga. Jadi beban bunga tadi berdasarkan soal itu ada 11%. Jadi 11% dikali dengan harga penempatan. Jadi diingat ya, untuk beban bunga kita kalikan dengan harga penempatan. Jadi 11% kali 296 juta sekian didapat 32.039.823 rupiah. Kemudian kita akan menghitung amortisasi diskonto. Nah, apa itu diskonto wesel terlebih dahulu? Jadi diskonto wesel di sini artinya potongan harga atau potongan utang. Nah, kemudian di sini ada amortisasi diskonto. Amortisasi itu artinya penyusutan atau pengurangan dari amortisasi diskonto. Jadi di sini untuk menghitung amortisasi diskonto, karena di sini 5 tahun, periode jatuh temponya 5 tahun, jadi kita menggunakan rumus 1/5. Artinya setiap tahun itu amortisasi diskontonya adalah 40.654.867. Jadi 1/5 dikali 200 juta sekian. Di sini kemudian didapat 40.654.867. Itu adalah amortisasi diskonto. Kemudian kita akan membuat jurnal penempatan. Jadi seperti diketahui dari awal, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa wesel bayar tetap berada di sebelah kredit. Karena apa? Karena termasuk utang. Jadi kalau utang itu kita catat di sebelah kredit. Kemudian di sini ada kasnya berapa, kemudian ada beban diskonto. Jadi untuk kasnya atau harga penempatannya itu 296 juta sekian. Kemudian ada beban diskonto. Jadi beban diskonto kita catat di sebelah debit agar supaya wesel bayarnya itu akan balance atau akan seimbang sebesar 500 juta rupiah. Kemudian kita buat jurnal penyesuaian. Jadi untuk jurnal penyesuaian ini kita buat beban bunga dan utang bunga, atau beban bunga terhadap utang bunga. Jadi beban bunga kita catat di sebelah kredit senilai 32 juta sekian. Ya, kita perhatikan di sini untuk beban bunga seperti perhitungannya. Ya, di sini ada 32.639. Kemudian utang bunga kita catat di sebelah kredit senilai 32 juta sekian. Kemudian kita buat jurnal amortisasi diskonto. Jadi amortisasi diskonto ini tetap
pencatatannya pada tanggal 31 Desember 2017 dengan beban bunga 40.600.000 sekian. Kemudian terhadap beban diskonto senilai 40.600.000 sekian. Ya, amortisasi diskonto ini di sini. Ya, sampai di sini. Apabila ada yang belum mengerti, silakan diketik di kolom komentar atau di WA saja. Kemudian kita lanjut untuk contoh studi kasus 3, ya, wesel jangka panjang. Untuk wesel jangka panjang dikeluarkan untuk memperoleh pinjaman uang. Peminjam akan mencatat penarikan wesel seperti halnya dalam wesel jangka pendek. Nah, ini contoh studi kasus 3. Pada 8 Juni 2017, PT Aneka Jaya meminjam uang sebesar 150 juta dengan menarik promes dengan bunga 15%. Promes tersebut akan dilunasi dengan 3 kali angsuran tahunan. Nah, apa itu promes? Ada yang tahu arti dari promes untuk istilah akuntansi? Ya, promes itu adalah surat kesanggupan untuk membayar utang dan bunga yang sudah disepakati. Jadi itu promes. Surat kesanggupan untuk membayar. Nah, di sini jurnal yang dibuat oleh PT Aneka Jaya untuk mencatat transaksi tersebut adalah kas terhadap utang wesel. Jadi seperti halnya untuk contoh studi kasus 1 dan 2 untuk membuat jurnal, kas ada di sebelah debit dan utang wesel ada di sebelah kredit. Jadi ingat, utang wesel itu untuk pencatatan jurnalnya itu harus ada di sebelah kredit. Kemudian untuk pencatatan berikutnya pada 8 Juni 2018. Jadi pada 8 Juni 2018 PT Aneka Jaya ini akan membayar utang wesel beserta dengan beban bunga. Jadi PT Aneka Jaya meminjam uang sebesar 150 juta. Jadi ingat, 150 juta sebanyak 3 kali angsuran. Jadi 3 kali pembayaran. Jadi setiap tahun kalau dia pinjam, perusahaannya pinjam dari tanggal 8 Juni 2017, perusahaan akan mengembalikan pada 8 Juni 2018, 8 Juni 2019, dan 8 Juni 2020. Jadi kalau 150 juta dibahagi 3, senilai 50 juta. Jadi setiap tahun selama 3 bulan itu pembayarannya 50 juta. Nah, di sini pada tanggal 8 Juni 2018, utang wesel yang dibayarkan senilai 50 juta. Nah, senilai 50 juta dan seperti kesepakatannya bunga 15%. Jadi 15% kali 150 juta adalah 22.500.000 sekian. Jadi utang wesel dibayar 50 juta dan beban bunga dibayar 22.500.000 dan dicatat di sebelah debit. Kemudian kas kita catat di sebelah kredit untuk menyeimbangkan atau biasanya kita katakan balance. Jadi 50 juta tambah 22.500.000 sebesar 72.500.000. Kemudian kita akan bayar pada angsuran kedua pada tanggal 8 Juni 2019, tetap sama utang weselnya kita bayar 50 juta. Jadi kita awalnya sudah membayar sebanyak 50 juta. 150 juta kurang 50 juta, jadi utang sisanya itu 100 juta rupiah di sini. Jadi 15% dikali 100 juta karena kita sudah membayar 50 juta di tahun 2018. Hutang kita atau hutang perusahaan itu tinggal senilai 100 juta. Jadi 15% kali 100 juta sama dengan 15 juta rupiah. Jadi kita membayar 65
juta rupiah atau perusahaan bayar senilai 65 juta rupiah. Utang wesel dan beban bunga kita catat di sebelah debit dan kas kita catat di sebelah kredit untuk menyeimbangkan. Kemudian kita sudah membayar sebanyak 100 juta. Jadi tinggal 50 juta hutang perusahaan. Ya, kita perhatikan di sini. Utang wesel tetap bayar setiap tahunnya itu selama 3 tahun, setiap tahun bayar 50 juta. Jadi 15% kali 50 juta karena utang perusahaan itu sisanya tinggal 50 juta. Jadi 15% kali 50 juta adalah 7.500.000 rupiah. Jadi 50 juta tambah 7.500.000 kas yang keluar senilai 57.500.000 rupiah. Ya, sekarang kita lanjut untuk contoh studi kasus 4. Pada tanggal 31 Januari 2017, PT Putra Mandiri meminjam uang sebesar 120 juta yang dibayar dengan promes berbunga 10% dan akan dilunasi dengan 6 kali angsuran tahunan. Ya, jurnal yang dibuat PT Putra Mandiri adalah sebagai berikut. Ya, tetap kita catat kas di sebelah debit dan utang wesel di sebelah kredit. Selanjutnya, kita akan belajar contoh studi kasus 5. Di mana contoh studi kasus 5 ini adalah jumlah angsuran yang tidak sama besar. Berdasarkan kasus PT Putra Mandiri, pinjamannya harus diangsur setiap tanggal 31 Desember. Dengan demikian, perhitungan untuk jumlah angsuran pokok pinjaman dan angsuran bunga adalah sebagai berikut. Jadi ada 6 kali angsuran, 6 tahun. Angsuran pokok pinjaman 120 juta dibagi 6 sama dengan 20 juta. Dan angsuran bunga 10% dikali 120 juta yaitu 12 juta. Besarnya angsuran tahun pertama adalah sebanyak 32 juta. Jadi untuk jurnalnya sebagai berikut. Utang wesel 20 juta, beban bunga 12 juta kita catat di sebelah debit dan kas kita catat di sebelah kredit karena ada pengeluaran uang untuk membayar utang wesel senilai 32 juta. 20 juta tambah 12 juta adalah 32 juta rupiah. Tahun kedua 2019, angsuran pokok pinjaman 120 juta dibagi 6, yaitu tetap sama 20 juta. Jadi tetap sama setiap tahun itu akan membayar 20 juta setiap tahun. Kemudian angsuran bunganya 10%. 10% dikali 100 juta. Kenapa 100 juta? Karena kita sudah membayar untuk tahun 2018 untuk angsuran pertama 20 juta. Jadi 120 juta dikurang 20 juta sama dengan 100 juta. Jadi utang kita tahun 2019 itu tinggal 100 juta. Jadi 10% dikali dengan 100 juta, 10 juta. Jadi besar angsuran tahun kedua yang akan kita bayar adalah 30 juta. 20 juta tambah 10 juta adalah 30 juta. Jurnal yang dibuat oleh PT Putra Mandiri untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Januari 2019, utang wesel 20 juta, beban bunga 10 juta, dan kas atau uang yang keluar untuk membayar utang wesel adalah 30 juta yang dicatat di sebelah kredit. Demikian seterusnya. Di mana besar jumlah angsuran dari periode pertama, kedua, dan ketiga, dan sampai ke 6 itu tidak sama besar. Kemudian kita lanjut untuk contoh studi kasus 6. Pada 31 Mei 2017, PT Jaya Sakti meminjam uang sebesar 60 juta dengan menarik promes dengan bunga 12%. Promes tersebut akan dilunasi dengan 3 kali angsuran tahunan. Ya, jadi sama. Untuk jurnalnya kita buat, kita
catat dulu 31 Mei 2017 di kolom tanggal, kemudian di kolom keterangan kita catat kas terhadap utang wesel, di mana kas dicatat di sebelah debit dan utang wesel kita catat di sebelah kredit. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2017 kita akan membayar utang bunga itu 3 kali angsuran. Jadi 3 kali angsuran. Kita akan 3 kali angsuran berarti 60 juta dibahagi 3 itu senilai 20 juta. Jadi 20 juta setiap tahunnya itu selama 3 tahun, per tahunnya kita bayar utang wesel 20 juta. Kemudian beban bunga 12% dikali 60 juta, jadi senilai 7.200.000 rupiah. Sehingga kas atau pengeluaran uang untuk membayar utang wesel itu senilai 27.200.000. Jadi kas ini kita catat di sebelah kredit 27.200.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Mei 2018 utang wesel tetap kita bayar 20 juta, dan untuk angsuran yang kedua ini utang kita tinggal 40 juta karena dari 60 juta ini kita sudah bayar 20 juta, jadi sisa 60 juta. Jadi 12% kali 60 juta sama dengan 60 juta dikurangi dengan 20 juta, 40 juta. Jadi 12% dikali 40 juta sama dengan 4.800.000 rupiah. Jadi untuk utang wesel tambah beban bunga, kas atau pengeluaran uang untuk membayar utang wesel itu senilai 24.800.000 rupiah. Kemudian kita ingat bahwa utang kita tinggal 40 juta. Jadi 40 juta dikurangi dengan 20 juta. Jadi ini 40 juta ini dikurangi dengan 20 juta. Sisa utang kita sekarang tinggal 20 juta rupiah. Jadi 12% dikali dengan 20 juta, 2.400.000 rupiah. Jadi untuk kas atau utang wesel atau beban wesel itu 20 juta dicatat di sebelah debit, dan untuk utang bunga 2.400.000. Jadi untuk kas 22.400.000 rupiah. Ya, coba kita perhatikan di sini. Di sini tanggal 31 Mei 2018 utang wesel. Jadi sebenarnya di sini utang wesel ya. Beban wesel ini kita ganti dengan utang wesel ya. Kemudian yang utang bunga kita ganti dengan beban bunga. Seharusnya dia sama di sini. Jadi di sini sebenarnya beban bunga. Di sini yang beban wesel ini tanggal 31 Mei 2019 itu utang wesel sebenarnya, bukan beban wesel. Kemudian beban bunga ini kita ganti dengan yang utang bunga ini kita ganti dengan beban bunga. Ya. Karena sebenarnya dia sama. Kemudian kita akan belajar sekarang jumlah angsuran yang sama besar. Perhatikan contoh studi kasus 7. Pada tanggal 31 Januari 2017, PT Putra Mandiri meminjam uang sebesar 120 juta yang dibayar dengan promes berbunga 10% dan akan dilunasi dalam waktu 6 tahun. Berdasarkan kasus tersebut, maka faktor diskontonya atau bunganya 10% periode 6 tahun adalah 4,3553 ya. Jadi kenapa kita menentukan nilai koefisiennya 4,3553 ini? Jadi ini
bunga 10%-nya dalam periode 6 tahun. Jadi sudah ditentukan 4,355,3. Jadi pembulatannya yaitu 27 juta. Hasilnya yang sudah dibulatkan itu senilai Rp27.552.637. Jadi untuk pengalokasian angsurannya kita perhatikan tabel. Jadi kita pinjam tahun 2017 dan kita akan membayarnya pada tahun 2018. Jadi saldo awal pokok pinjaman 120 juta. Jadi sini 120 juta. Kemudian angsuran tiap periode itu 27.552.637. Jadi itu sama selama 1 2 3 4 5 6. Jadi selama 6 tahun sama untuk tiap angsurannya. Kemudian biaya bunga. Untuk biaya bunga ini 120 juta. Ini 120 juta ini kita kali dengan 10%. Jadi hasilnya atau pembayaran biaya bunga untuk periode tanggal 31 Januari tahun 2018 adalah 12 juta. Bagian pokok pinjaman ini berarti ini angsuran tiap periode 27 juta dikurangi dengan 12 juta dikurangi dengan biaya bunga periode ini. Jadi 27 juta sekian dikurangi dengan 12 juta hasilnya 15.552.637. Jadi untuk saldo akhir pokok pinjaman kita tinggal 104.447.363. Jadi untuk tanggal 31 Januari 2019, perhatikan di sini 31 Januari 2019, utang kita tinggal ini. Senilai ini Rp104.447.363. Jadi tiap angsuran tiap periode itu sama 27 juta sekian. Kemudian untuk biaya bunga periode tahun 2019 itu 104.447.363 dikali dengan 10%. Nah, hasilnya ini 10 juta sekian. Kemudian kita biaya pokok pinjaman 27 juta sekian dikurangi dengan 10 juta sekian, hasilnya 17 juta sekian. Jadi saldo akhir pokok pinjaman kita tinggal 87.339.462 rupiah. Demikian seterusnya sampai hasilnya itu menjadi 0 atau sampai lunas. Jurnal untuk mencatat pembayaran angsuran wesel untuk tahun pertama adalah sebagai berikut. Jadi kita perhatikan ini tahun yang pertama yaitu tahun 2018. Jadi tanggal kita catat 31 Januari 2018. Kemudian keterangan utang wesel ditambah dengan beban bunga kita catat di sebelah debit, kemudian kas kita catat di sebelah kredit. Kenapa kas dicatat di sebelah kredit? Karena ada pengeluaran uang untuk membayar utang wesel. Jadi 15.552.637 ditambah dengan 12 juta hasilnya yaitu 27.552.637 juta sekian. Ya, jadi sampai di sini untuk pembelajaran kita mengenai contoh studi kasus tentang utang wesel. Jadi apabila adik-adik ada pertanyaan silakan diketik, dicantumkan di kolom komentar atau langsung saja di WA group ya, WA group kelas, jangan di WA pribadi supaya teman-teman yang lain juga bisa menyimak pertanyaan dan siapa tahu ada teman-teman juga yang bisa menjawab. Kemudian jangan lupa tugas 3 yang sudah ada di blog itu kalian buat tugasnya itu mengenai promes dan apa yang tadi itu amortisasi diskonto. Jadi adik-adik cari itu di internet pengertian dari diskonto wesel, amortisasi diskonto dan promes juga. Ya, jadi demikian untuk pertemuan kita dalam video pembelajaran kali ini. Semoga kalian tetap semangat
dan tetap sehat terus, tetap berdoa, dan terima kasih atas perhatian kalian. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.